Berita Jemaat. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah di keluarga rumah tangga masing-masing dengan penuh hikmat dan sukacita untuk memuliakan Tuhan di tengah new normal COVID-19 ini. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, kami akan menyampaikan warta jemaat untuk kita sekalian. Yang pertama, BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah tangga masing-masing. Yang kedua, BPH Majelis GKI Sinar Kasih juga menyampaikan ucapan terima kasih bagi warga jemaat yang telah memberikan persembahan syukur, baik yang diberikan langsung melalui kotak persembahan maupun yang ditransfer ke rekening BPH Majelis GKI Sinar Kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yang ketiga, BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan teriring doa bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Semoga kasih dan berkat Tuhan selalu melimpahi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikianlah berita jemaat untuk kita hari ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki suasana ibadah yang penuh hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat GKI Sinar Kasih dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana baru yang disebut new normal dalam kaitannya dengan situasi berjaga-jaga terhadap pandemi COVID-19. Karena itu, pelaksanaan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang sedikit dimodifikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyi dari NKB nomor 1, bait 1 dan 2. Hai Kristen nyanyilah, jemaat diundang untuk berdiri. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki Minggu Sengsara 6. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya.
Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita tabiskan ibadah minggu kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah nas pembimbing bagi kita pada minggu ini dari Mazmur 91 ayat 15 dan Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah yang maha kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genaplah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci,
supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan puji-pujian dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 5 secara litani. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang maha tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayat 34 dengan perikop Perjanjian Baru. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 24 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Bersama untuk kita
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ilin Natalia Hawini, MTH. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu mau bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kami sehingga dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan. Terlebih-lebih kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Pakai dan urapilah hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita pada hari ini, Minggu Sengsara yang ke-6, terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Dengan perikop Yesus memberitakan kematiannya. Saya membacakan firman Tuhan ini bagi kita, demikian bunyinya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan bagi kita dalam ibadah pada hari Minggu ini, Minggu Sengsara yang ke-6.
Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Hari ini kita bersama-sama sudah memasuki Minggu Sengsara yang ke-6. Tinggal 2 minggu lagi kita akan memasuki Jumat Agung. Golgota itu semakin nampak di depan mata. Karena itu dalam nas firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, Tuhan Yesus secara terang-terangan dan tanpa gentar memberitahukan tentang kematiannya. Hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya dan juga orang banyak yang ada dan hadir pada saat itu. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, apa yang Tuhan Yesus beritahukan atau sampaikan tentang kematiannya tentu merupakan suatu pemberitahuan yang sangat mengejutkan karena semua itu di luar dari dugaan murid-murid dan juga orang banyak pada saat itu. Bagi mereka Sang Mesias tidak mungkin mengalami seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Dalam ayat 34, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, di sini kita justru bersama-sama melihat bahwa sesungguhnya logika Tuhan itu sungguh jauh berbeda dengan logika manusia. Cara pikir Tuhan itu tidak sama dengan cara pikir manusia. Kita manusia menghendaki suatu kebahagiaan hidup tanpa penderitaan. Namun Tuhan justru tidak menyayangkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan dunia ini. Bagi Tuhan hanya dengan cara demikian, kebahagiaan sempurna itu akan diperoleh. Hanya melalui kematian, kemuliaan kebangkitan itu menjadi nyata. Dalam ayat 24 nas kita berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudara, dalam teks nas ini, Tuhan Yesus menggambarkan kematiannya seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, yaitu untuk menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya dan mati agar banyak orang hidup, atau dengan kata lain, kematiannya akan menghasilkan banyak kehidupan. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau kita memperhatikan teks ini, sungguh betapa besar, betapa agung dan betapa mulianya kasih Tuhan bagi dunia ini dan juga bagi kita semua. Tuhan Yesus rela menderita sengsara dan mati agar kita manusia beroleh kehidupan. Selanjutnya dalam ayat 25-26 nas kita ada satu tantangan yang diperkatakan oleh Yesus bagi para pengikutnya dan juga bagi kita semua. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus ini hendak mengajak kita semua untuk merelakan apa yang terpenting dalam hidup kita untuk kebaikan sesama dan dunia di sekitar kita.
Merelakan apa yang terpenting tidak selalu harus dengan memberi nyawa, sehingga kita harus mati. Merelakan apa yang terpenting dalam hidup kita berarti kita tidak berfokus pada kebutuhan dan kepentingan diri sendiri, tetapi berfokus pada kepentingan bersama, kepentingan sesama kita. Kita merelakan waktu berharga yang kita punya untuk melayani Tuhan, baik di keluarga, di dunia kerja, secara khusus di gereja. Sehingga melalui pelayanan yang kita beri, baik keluarga, rekan kerja, dan komunitas gereja dapat bertumbuh melalui peran serta kita. Kita merelakan apapun yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesama. Sehingga banyak orang merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Karena itu saudara, mari kita bersama-sama belajar merelakan sesuatu yang sangat berharga yang kita miliki sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang membawa kebaikan bagi dunia ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perlu untuk kita sadari bahwa tidak seorang pun akan menikmati tuaian bila ia membiarkan biji gandum yang dimilikinya tetap disimpan dan tidak ditanam. Jelas, untuk dapat berbuah maka sebuah biji gandum harus terlebih dahulu jatuh ke tanah atau ditanam dan mati. Dalam teks nas kita, biji gandum yang dimaksud oleh Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sendiri. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, ia tidak akan berbuah. Tidak ada korban penebusan dan tidak ada keselamatan. Dengan kata lain, manusia berdosa akan tetap menanggung akibat dari dosa. Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dari dosa itu ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus mau taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka ada buah yang dihasilkannya, yaitu orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus yang telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati akhirnya menghasilkan tuaian, yaitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara yang diberkati Tuhan, pada bagian akhir dari renungan kita pada hari ini, pertanyaan kepada kita, cukupkah kita hanya mengucap syukur saja kepada Tuhan atas segala pengorbanan yang telah Ia lakukan? Jawabannya tentu tidak cukup. Sebagai umat tebusannya, kita juga harus mengerti kehendak Tuhan di balik pengorbanannya itu. Dalam Yohanes 15 ayat 16, berkata demikian, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi kehendak Tuhan bagi orang percaya, bagi kita semua, adalah menghasilkan buah. Agar dapat berbuah maka kita pun harus mengikuti jejak Tuhan Yesus, yaitu menjadi seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, kita pun harus bersedia meninggalkan kehidupan lama kita, atau mati terhadap kehidupan lama, dan sepenuhnya kita mengenakan kehidupan baru itu di dalam Kristus Yesus. Dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20 berkata demikian, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, karena pengorbanan Kristus, setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan.
Dan kita yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab, yaitu untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat memperingati Minggu Sengsara yang ke-6. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita senantiasa. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, kita bersama-sama akan diberkati melalui puji-pujian yang disampaikan oleh grup Mawar Saron. Kepada grup Mawar Saron dipersilakan untuk menyampaikan puji-pujiannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang nantinya kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diperdengarkan kepada kami. Betapa bersyukur dan betapa berbangga hatinya kami, karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami sebagai Tuhan. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Engkau rela untuk mati, agar kami semua boleh mendapat kehidupan. Mampukan kami untuk merespon cinta kasih Tuhan yang besar, dengan kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mati terhadap kehidupan yang lama, tetapi kami hidup bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang baru. Dan tolonglah kami Tuhan, agar rasa syukur kami tidak hanya sebatas kata, tetapi kami dimampukan untuk menghasilkan buah, sehingga banyak orang diberkati melalui kehidupan kami. Meteraikanlah firman-Mu itu di dalam loh hati kami, dan biarlah kami semakin diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini hamba mau menaikkan doa syafaat. Hamba berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan. Engkau melihat Tuhan akan keadaan setiap umat-Mu. Ada saat ini sedang dalam duka. Ada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Ada yang sedang dalam kesesakan, kesulitan, beban berat, menanggung perkara persoalan hidup. Ada di antara mereka yang sedang dalam kesendirian, bergumul akan banyak hal dalam hidup. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah jawaban hidup kami manusia. Engkaulah sumber pertolongan dan kekuatan bagi kami. Engkaulah Allah yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Di dalam Engkau kami boleh mendapat semangat yang baru, kekuatan yang baru. Bahkan kami boleh menatap hari depan dengan penuh harapan bersama Tuhan. Karena itu di tengah-tengah keberadaan hidup jemaat-Mu, kami memohon lawatan Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan. Dan kami memohon topangan dan penghiburan daripada Tuhan. Sehingga jemaat-Mu dalam berbagai macam keadaan yang saat ini sedang mereka hadapi dan alami, mereka boleh merasakan akan kasih Tuhan yang sungguh nyata itu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan, dan juga berkatilah para pemimpin kami. Biarlah mereka dimampukan untuk dapat menunaikan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa, berkati juga ya Tuhan tim medis yang berdiri di garda terdepan dalam rangka mereka melayani orang banyak, teristimewa karena terpapar virus corona. Anugerahkanlah kepada tim medis kesehatan, semangat, dan biarlah tangan-tangan mereka dipakai oleh Tuhan, sehingga menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menolong yang sakit, untuk memberikan semangat kepada mereka yang saat ini kehilangan harapan, sehingga melalui tangan mereka orang-orang yang sakit, orang-orang yang kehilangan harapan boleh mendapat kekuatan baru dan boleh mendapat berkat kesembuhan dari Tuhan.
kami berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan, teristimewa di tengah-tengah situasi pandemi ini. Berilah kepada kami ya Tuhan Yesus kedisiplinan sehingga kami boleh mematuhi protokol kesehatan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Kami percaya bahwa pemerintah dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan untuk menolong kami semua. Dan biarlah kami semua dianugerahkan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang baik, sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit ini karena anugerah kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan. Berkatilah gerejamu Tuhan dalam pelayanannya. Berkatilah hamba-hambamu Tuhan di dalam tugas tanggung jawabnya. Kami percaya Tuhan, ketika segala sesuatu dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu, maka Engkau Tuhan tidak menutup mata, tidak tinggal diam, tetapi Engkau juga ikut bekerja, ikut bersama-sama di dalam kami melayani, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan kami, dan kami melayani pun boleh dianugerahkan kesehatan dan juga kekuatan. Kami bersyukur di minggu ini ada banyak jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Biarlah dengan bertambahnya usia, baik kelahiran perkawinan membawa mereka untuk semakin bersyukur, berbahagia, bersukacita dalam Tuhan. Hari-hari hidup yang mereka jalani boleh diisi dengan mereka melakukan kehendak-kehendak Tuhan, dan mereka boleh semakin mengandalkan Tuhan di dalam segala langkah juang, harap, dan cita-cita hidup mereka. Kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami selanjutnya. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami tidak pernah ditinggalkan sendiri, tetapi kami senantiasa disertai, kami senantiasa dipimpin, dan kami senantiasa diberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami, ini pengharapan iman kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami naikkan doa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita,
kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita berdoa. Kepunyaan-Mu-lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini? Sebab semuanya datang dari Tuhan dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami hendak menyerahkan persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memberi persembahan yang terbaik. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara kita menyerahkan persembahan, kita menyanyi dari NKB nomor 211 bait 1 sampai dengan 3. Pada bait yang ketiga kita diundang berdiri. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah selesai, selamat hari Minggu, selamat memperingati Minggu Sengsara yang ke-6, Tuhan Yesus memberkati.